Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai pola bilangan, barisan aritmatika, dan geometri. Kompetensi dasar yang pertama menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya kita ke tujuan pada pola bilangan. Nah, pada barisan aritmatika dan geometri, yang pertama siswa dapat menentukan suku ke N pada barisan aritmatika maupun geometri. Yang kedua, siswa dapat menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika maupun geometri. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai barisan aritmatika. Nah, definisi dari barisan aritmatika yaitu suatu barisan bilangan, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan adalah suatu bilangan tetap atau konstan. Bisa kita lihat. Nah, terus lalu apa hubungannya dengan pola bilangan? Tentu saja ada hubungannya, di mana barisan aritmatika adalah sebuah pola bilangan yang memiliki pola khusus, yaitu suku bilangannya selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama yang nilainya dinamakan dengan beda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Nah, ini contohnya. Misal, suku pertama 5, suku kedua 10, suku ketiga 15, suku keempat 20, suku kelima 25, suku keenam 30. Nah, dari suku pertama, ini dia dari 5 ke 10, dia bertambah 5. Dari 10 ke 15, dia bertambah 5. Nah, sampai ke suku keenam ternyata dia selalu bertambah 5. Nah, inilah yang dinamakan nilai yang konstan, yang sama dari U1 sampai ke U6. Nah, lalu kita akan mendapatkan persamaan, yaitu U1-nya itu adalah 5, berarti 5. U2 sama dengan dari U1 yang kita dapat ini, U1-nya kan 5, berarti 5 ditambah 5 ini dari selisih dari U2 dengan U1. Selisihnya adalah 5. 5 kita masukkan 2 U2 dikurang U1, ya kan? Nah, sama dengan hasilnya ternyata 10. Dan seterusnya. Jadi, kita peroleh beda. Nah, jadi ini dinamakan adalah beda, yaitu selisih dari suku kedua dikurang dengan suku ke-1. Nah, jadi persamaan yang kita dapat yaitu persamaan baris aritmatika yaitu UN sama dengan suku pertama ditambah B dalam kurung N dikurang 1. B ini adalah merupakan beda. Nah, U1 ini merupakan suku pertama atau biasanya dilambangkan juga dengan simbol A. Slide berikutnya. Nah,
barisan aritmatika itu dia terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika tingkat 1 dan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, barisan aritmatika, ini maaf ya salah kakak tulis. Nah, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda tetap pada tingkat yang ke-1. Berarti dia memiliki beda yang tetap pada tingkat yang pertama penyelesaiannya. Nah, contohnya, tentukan rumus suku KN dari barisan aritmatika 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita ketahui U1-nya adalah 6. Nah, U1 sama dengan A. A sama dengan 6. Nah, sama aja. Bedanya yaitu tadi suku kedua dikurangkan suku pertama. Nah, jadi suku keduanya adalah 9 dikurangkan 6 sama dengan 3. Nah, jadi yang ditanya adalah rumus suku KN dari barisan aritmatika 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, maka rumusnya sudah kita dapat tadi UN sama dengan A ditambah B dalam kurung N dikurang 1. Nah, di mana suku pertamanya 6, bedanya adalah 3. Nah, karena kita disuruh mencari rumus suku KN, karena belum ada dapat sukunya, berarti kita masukkan N dikurangkan 1. Nah, sehingga kita operasikan 6 ditambah kita kalikan ke dalam 3N dikurang 3. Nah, hasilnya adalah 3 ditambah 3N atau 3N ditambah 3. Nah, jadi rumus suku KN dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan 3N plus 3. Nah, kenapa dia disebut barisan aritmatika tingkat 1? Karena bedanya itu dia tetap pada tingkat yang ke-1. Coba lihat, dari 6 ke 9 dia bertambah sebanyak 3. Dari 9 ke 12 bertambah sebanyak 3, dan 12 ke 15 bertambah sebanyak 3, dari 15 ke 18 bertambah sebanyak 3. Nah, jadi dia stop di tingkat yang pertama. Nah, yang kedua lagi, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika 4, 8, 12, 16, 20. Nah, kita ketahui bahwasanya suku pertama 4, bedanya yaitu selisih suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 8 dikurangkan 4, 4, 12 kurang 8, 4, sampai seterusnya. Ternyata bedanya ini dia tetap konstan yaitu 4, maka bedanya adalah 4. Nah, yang ditanyakan suku ke-20, U20. Nah, maka penyelesaiannya adalah, rumusnya adalah A ditambah B kali N kurang 1. Suku pertamanya 4, ditambahkan bedanya 4, dan N-nya adalah diketahui nih, suku ke-20. Nah, ini adalah merupakan N-nya. Nah, masukkan, lalu kita operasikan, hasilnya adalah 80. Nah, jadi suku ke-20 dari barisan aritmatika 4, 8, 12, 16, 20 adalah U20 sama dengan 80. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita ke barisan aritmatika tingkat 2. Nah, barisan aritmatika tingkat 2 ini adalah barisan bilangan yang memiliki beda tetap pada tingkat yang kedua. Nah, jadi rumus pada barisan aritmatika tingkat 2 itu yaitu UN sama dengan A dikalikan N kuadrat ditambah B kali N ditambah C. Nah, di mana suku KN-nya ini persamaannya suku ke-1, berarti kalau suku ke-1 kan 1 ini kan merupakan N nih, berarti masukkan A dikalikan 1 pangkat 2 ditambah B kalikan 1 ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, terus tuh suku kedua, ini kita misalkan aja sampai ke suku keempat dan seterusnya. Nah, terus keterangannya yang A ini merupakan koefisien dari N kuadrat, tetapi bukan suku pertama ya. Terus yang B koefisien dari N bukan beda, yang C konstanta, yang N nomor urut suku. Nah, jadi untuk mencari beda pada tingkat 1 itu adalah D1 sama dengan U2 dikurangkan U1, suku kedua dikurang U1. Nah, suku keduanya ini 4A ditambah B ditambah C, kita kurangkan dengan suku pertama A ditambah B ditambah C. Nah, maka itu dapat 3A ditambah B. Kan kita eliminasi. Terus yang ini
D2. U3 dikurangkan U2, berarti U3 dikurangkan U2. Nah, dapatlah hasilnya 5A ditambah B, dan seterusnya. Nah, sedangkan beda pada tingkat kedua itu adalah D2 dikurangkan D1 sama dengan 2A. Nah, jadi D2 dikurangkan D1. Nih, 5A ditambah B dikurangkan 3A ditambah B, ternyata dapat 2A, dan seterusnya. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Kita peroleh suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelimanya adalah yang D-nya tadi itu adalah beda pada tingkat pertama, E-nya adalah beda pada tingkat kedua. Ternyata beda pada tingkat pertama itu adalah 3A ditambah B, 5A tambah B, 7A ditambah B, 9A ditambah B. Nah, maka barisan yang kedua ini beda yang kedua maksudnya yaitu 2A, 2A, dan 2A. Nah, maka dia bedanya adalah bedanya konstan. Nah, berarti ini yang kita ambil. Nah, itulah yang dinamakan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, lanjut. Nah, jadi dalam perhitungan untuk mencari nilai A, B, dan C adalah suku pertama yaitu rumusnya A ditambah B ditambah C, 3A ditambah B, dan 2A. Nah, ini. Jadi kita ambil ujungnya. Kalau kita menemukan rumus aritmatika tingkat 2. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh. Contohnya yaitu yang pertama, tentukan rumus suku KN dari barisan 1, 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat dari 1 ke 2 dia bertambah sebanyak 1, dari 2 ke 5 bertambah sebanyak 3, dari 5 ke 10 bertambah sebanyak 5, dari 10 ke 17 bertambah sebanyak 7. Nah, kita lihat lagi dari 1 ke 3 dia bertambah sebanyak 2, dari 3 ke 5 bertambah sebanyak 2, dari 5 ke 7 dia bertambah sebanyak 2. Nah, jadi bedanya itu dia berada pada tingkat kedua, makanya dinamakan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, bisa kita lihat tadi loh rumusnya. Yang pertama A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. Dikurangkan bedanya berapa? B-nya 2 ditambah C. C-nya kan belum diketahui nih, kita mencari konstanta. Lalu kita operasikan, dapatlah hasilnya 2. Nah, lalu yang kedua itu rumusnya kan 3A ditambah B sama dengan 1. Nah, terus 1 ini kan ini kan diawali dengan 1. Nah, lalu kita operasikan, dapat B-nya adalah min 2. Nah, habis itu kita carikan lagi ini rumusnya yang 2A sama dengan 2. Ya enggak? Jadi A sama dengan 1. Jadi rumus suku KN barisan 1, 2, 5, 10, 17. Kita masukkan A-nya 1, N kuadrat dikurang B-nya adalah min 2N ditambah C-nya adalah 2 sama dengan N kuadrat min 2N plus 2. Nah, sekarang kita ke slide yang berikutnya. Tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika. Rumus jumlah suku KN barisan aritmatika yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A ditambah suku KN. Nah, contohnya yaitu tentukan jumlah 30 suku pertama dari deret 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya suku pertama itu adalah 4, beda itu adalah suku kedua dikurangkan suku pertama yaitu 9 dikurangkan 4. Nah, sama dengan 5. Nah, maka yang ditanya adalah Sn dari 30. Nah, jadi penyelesaiannya kita cari dulu UN-nya, karena kan rumusnya Sn sama dengan N kuadrat dalam kurung A ditambah UN. Nah, jadi kita mencari suku KN-nya sama dengan suku A-nya adalah
4 ditambah bedanya adalah 5, masukkan dalam kurung, N-nya adalah 30 nih, dikurang 1. Nah, 30 kurang 1, 29. Nah, jadi kita operasikan semuanya dapat hasilnya 149. Nah, maka dapat kita peroleh S30-nya adalah, jumlahnya adalah N-nya 30 per 2 dalam kurung, suku pertamanya adalah 4 ditambah UN-nya adalah 149. Nah, maka kita peroleh 2295. Jadi, jumlah 30 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 2295. Nah, kita lanjut ke slide mengenai barisan geometri. Tadi sudah barisan aritmatika, sekarang barisan geometri. Nah, pada barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang berurutan. Jadi rumusnya suku KN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1, di mana A ini adalah suku pertama, R ini merupakan rasio. Nah, jadi cara untuk mencari rasionya itu adalah suku kedua dibagikan suku pertama. Nah, kalau pada aritmatika itu dia beda namanya B gitu. Nah, itu caranya suku kedua dikurang suku ke-1, sedangkan barisan geometri itu mencari rasionya suku kedua dibagikan suku pertama. Nah, contohnya tentukan rumus suku KN pada barisan 4, 8, 16, 32. Nah, kita lihat dari 4 ke 8, dari 8 ke 16, dari 16 ke 32. Nah, cara mencari rasionya suku kedua kita bagi suku pertama, berarti 8 dibagi 4 dia 2. Terus 16 dibagikan 8 itu dia sama-sama 2, ya kan, dari 32 ke 16 itu kalau kita bagi juga 2, jadi pembagiannya itu hasilnya adalah 2 ya. Nah, jadi dapat kita peroleh suku KUN-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana suku pertamanya 4 dikalikan rasionya 2 N dikurangkan 1, karena kita mencari rumus suku KN-nya belum diketahui. Nah, maka didapat 4 ini kita kuadratkan, ya kan, berapa bilangan yang menghasilkan 4, berarti kan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat N kurang 1. Nah, sama dengan 2, ingat ini operasi perkalian, berarti pangkat ditambah, berarti 2 pangkat 2 ditambah N dikurang 1. Kalau nya kali kan pangkat ditambah, dan jadinya sama dengan 2N pangkat N plus 1. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, deret geometri. Nah, deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Rumus deret geometri itu adalah atau mencari jumlah N suku pertamanya, yaitu Sn sama dengan A dikalikan dalam kurung 1 kurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R untuk rasionya kurang dari 1. Nah, sedangkan ini Sn-nya untuk rasio yang lebih dari 1. Nah, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut. Nah, bisa kalian perhatikan untuk mencari rasio kan tadi dibagi. Nah, berarti dari 2 ke 6 itu dia 6 dibagi 2 kan 4. 18 dibagi 6 dibagi 2 3 ya. 18 dibagi 6 3. Nah, jadi rasionya itu adalah 3 dan suku pertamanya adalah 2. N-nya adalah 10. Ini yang diketahui N-nya. Nah, maka kan R-nya ini dia lebih daripada 1 kan. 3 ini R-nya lebih dari 1 rasionya. Nah, berarti dia pakai rumus yang ini Sn. Maka kita masukkan, maka kita peroleh hasilnya. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan ini di buku. Minggu depan kalian kumpul hari Selasa. Jadi
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai pola bilangan yang terdapat pada barisan aritmatika dan geometri yang masing-masing memiliki rumus, yaitu yang pertama mengenai persamaan barisan aritmatika UN sama dengan U1 ditambah B dan kurung N dikurang 1. Nah, persamaan baris aritmatika tingkat 2 adalah UN sama dengan A dikalikan N pangkat 2 ditambah B kali N ditambah C. Nah, untuk jumlah suku KN-nya barisan aritmatika yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A ditambah suku KN. Nah, persamaan barisan geometri bisa Adik lihat sendiri dan jangan lupa kalian catat ya. Nah, berakhir pula materi kita pola bilangan. Salah hilap kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.